Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel Komite Kemanusiaan Indonesia. Di sini udah ada Bang Heri ya, dari Jihad Kecil, komunitas Jihad Kecil. Nah, abang ini teman lama saya juga. Emang fokus di bidang sosial anak muda. Gitu. Assalamualaikum Bang Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Khair, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Bang Hari ini termasuk orang yang sangat luar biasa dalam mensosialisasikan tentang kerelawan kemanusiaan dan juga sangat aktif di bidang kepemudaan mengenai kerelawanan. Luar biasa. Gini, ada pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan ke Bang Heri nih. Pertama, kalau menurut saya lembaga sosial ini yang Bang Heri buat ini menarik. Kalau bisa dijelaskan bagaimana sih dengan kegiatan dari komunitas ini apa aja gitu? Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kita tuh tergabung tuh dari beberapa remaja masjid yang ada di Kota Tangerang Selatan ya. Ya, jadi atas visi dan misi yang sama itu kita coba membentuk sebuah gerakan. Tadinya sih cuma gerakan-gerakan kecil aja gitu kan, gerakan-gerakan sosial-sosial yang nggak terlalu nggak terlalu berat lah gerakan-gerakannya. Ya mungkin yang mencakup sekitar lingkungan kita aja gitu kan. Tapi berkembang ya atas permintaan banyak orang ya kan, atas teman-teman juga ingin lebih besar kebermanfaatannya ya, jadi kita coba bikin komunitas. Nah itu komunitas sosial Jihad Kecil. Mayoritas umur usia berapa tuh? Masih muda sih semuanya, rata-rata di bawah 25 tahun. Oh, 20 tahun. Ya. Oh, paling biasa. muda ada sih yang SMP malah. SMP ya? SMP alhamdulillah Masya mau Allah. bergabung gitu. Untuk kegiatan prioritas sendiri untuk saat ini apa itu paling banyak? Jadi kita tuh menyasar bidang kemanusiaan dan literatur ya. Karena saya lihat itu di sekitar wilayah Tangsel itu tentang literasi itu kurang ya. Jadi salah satunya kita program ada membuat taman baca. Oh, yang di belakang ini kita ini ya? Ya, ini salah satu proyek kita, taman baca Situ Rompong gitu. Oke. Situ Rompong itu ini ya, Situ Rompong? Ya dinamakan Situ Rompong ya karena letaknya ada di Situ Rompong di Cempaka Putih. Cempaka Putih. Terus ya. juga ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lain, ya mungkin kita ke kebencanaan, juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat lebih menjaga lingkungan gitu. Oke. Kemarin kalau nggak salah sempat gerakan mencabut paku dalam di pohon ya. Baik. Ya. Itu cukup keren sih menurut saya ya. Terus kemudian juga ini ada yang paling keren sih kalau menurut saya itu bagaimana cara komunitas Jihad Kecil ini merekrut remaja-remaja yang kalau menurut saya itu istilahnya sedang mencari jati diri, tapi lembaga atau komunitas Jihad Kecil ini justru mewadahi itu semua. Baik. Itu keren banget itu kalau menurut saya. Ya jadi sekarang tuh anak-anak muda tuh adanya di medsos ya. Iya. Ya. Terus adanya di tongkrongan gitu ya. Iya. Juga mungkin ada beberapa yang yang taat-taat adanya di masjid itu. Ya, jadi kita memang approaching ke mereka gitu ya. Kita coba ada di medsos, kita buat akun kita. Terus mungkin juga ada di remaja masjid, kita datengin masjid-masjidnya. Terus juga mungkin ada di tongkrongan, ya kita sentuh hatinya gitu. Bagaimana apakah berminat gitu untuk bergabung pada gerakan-gerakan sosial gitu. Mungkin itu aja sih cara rekrutnya. Kalau menurut saya keren banget sih. Ya. Luar biasa. Terus kemudian kan sebagian besar dari relawan komunitas Jihad Kecil ini kan terjun ke dalam kebencanaan. Kayak kemarin kalau saya lihat di medsosnya itu kayak ke Pandeglang ya? Pandeglang apa Lebak tuh? Lebak, Pandeglang Sukabumi. Sukabumi. Iya, betul.
Terus kemudian satu banjir tanggal 1 tahun 2020 ini Iya, terjun juga ke Jakarta Barat kalau nggak salah. Jakarta Barat, Jakarta Selatan juga. Pertanyaannya bagaimana dengan kesiapan dari relawan itu? Jadi teman-teman di sini sebenarnya kita bentuk ya, kita bentuk skill ya. Mungkin dia minatnya di mana nih? Minat di kebencanaan kita adakan, misalnya water rescue gitu kan. Terus mungkin minatnya di apa namanya? Sosial, misalnya dia bisa bikin trauma healing gitu ya. Terus juga ada orientasi kerelawanan juga kita bikin untuk apa? Menjaga kebersihan hatinya ya. Lebih bagaimana tuh yang relawan yang ideal itu ya. Karena kan terus terang kerelawan ini panggilan dari hati gitu. Jadi tidak dibayar gitu. Betul. Nah itu dia. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari podcast kita sebelumnya itu, apa yang bisa kita dapat dari kerelawanan itu bukan materi, tapi bagaimana kita melihat orang lain senang gitu, kita membuat hati kita sangat-sangat luar biasa. Atau melepaskan diri mereka dari kesusahan mereka itu membuat hati kita tambah gembira. Jadi kalau untuk kesiapan berarti emang udah dipersiapkan, ada kurikulumnya sendiri ya dari komunitas jihad kecil ini. Keren sih. Nah, ini yang paling penting kalau menurut saya. Bagaimana cara mengkampanyekan kerelawan ini kepada para pemuda, ya kan? Mengenai pentingnya saling membantu terhadap sesama, ya kan? Itu penting. Itu bagaimana sih cara jihad kecil itu mengkampanyekan? Ataukah ikut juga kolaborasi dengan beberapa organisasi masyarakat berkaitan dengan kepemudaan kah, atau emang dengan jihad kecil sendiri itu yang kampanyein sendiri atau gimana gitu? Ya, terus terang kita pendekatannya ya berbeda-beda ya, dari setiap segmentasi berbeda-beda. Misalnya gimana nih kerelawanan ini bisa diterima oleh remaja masjid ya. Ya kita coba pendekatannya lebih ke agama ya. Mungkin banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang kerelawanan gitu. Iya. Terus mungkin kalau teman-teman yang di tongkrongan ya, itu juga kita kita sentuh hatinya, bagaimana kerelawanan ini bisa menjadikan diri kita tuh khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Jadi kita nggak sekedar nongkrong gitu. Kita nongkrong tapi ada yang dibahas gitu ya. Ada goalnya gitu. Nah, mungkin dari situ mungkin kita coba mengkampanyekan. Terus terang sih tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita alhamdulillah sejauh ini sudah berkolaborasi ya dengan beberapa lembaga maupun NGO ya yang bisa support kegiatan-kegiatan kita gitu. Keren banget. Kita lihat. Bang, mati. Iya. Lobet. Kelihatannya dari mana sih? Itu orang nyara. Baterai kali ya? Hah? Satu mana baterai tadi? Itu cepat. Nyala gak? Hah? Oh itu. Ngecas. Studio di sana. Studio sono pengen dipindahin di sini. Di sebelah mana tadi? Pojok mau dibikin ruangan. Oh, Tapi belum ngobrol sih dengan punya rumah. lanjut aja. Oke. Udah lanjut ya. Oke, itu mengenai tentang mengkampanyekan kepada para pemuda ya. Berarti kalau saya ambil kesimpulan itu udah dikampanyein, terus kita juga kolaborasi berarti kolaborasi sama lembaga-lembaga sosial lainnya. Sejauh ini banyak ya lembaga sosial yang justru malah senang untuk kolaborasi dengan jihad kecil ya, karena memang jiwa pemudanya cukup tinggi. Nah, menurut para pemuda nih, apa sih yang menurut para pemuda di komunitas jihad kecil itu yang bisa didapat dari dunia kerelawanan gitu kan? Ya banyak ya dunia kerelawanan. Terus terang sih setiap
relawan tuh punya jawaban masing-masing. Kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya lontarkan ke mereka juga, gimana ngikut program-program gitu kan. Ya alhamdulillah, pertama ada pengalaman. Ya, karena terus terang ini hal baru untuk mereka gitu kan. Belum pernah terlibat langsung dalam dunia kerelawanan. Terus terang puas rasa dirinya gitu dan ingin ingin terus ikut gabung gitu ya. Terus juga ada di sini membangun link gitu. Bagaimana teman-teman itu kita ajarkan untuk membangun jaringan. Karena terus terang ke dunia relawanan ini luas. Luas. Iya. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Banyak potensi-potensi yang bisa kita dapatkan ya untuk dunia kerelawanan dari berbagai pihak. Terus terang gitu. Berbagai macam bentuk. Dari berbagai bentuk. Kan sejauh ini kan mungkin kita alami rescue itu kan menolong orang, ternyata menolong orang itu macam-macam. Listrik lah, ada air, ada animal rescue, bahkan itu walaupun itu animal ya, bukan human ya, tapi memang banyak cara untuk membantu manusia. Nah, rencana nih selanjutnya, kita kan yang kita ketahui bahwasanya komunitas Jihad Kecil kan rajin untuk sedekah tiap Jumat, baik kan. Terus kemudian rajin juga untuk membuat taman baca dengan kegiatan-kegiatannya, ya kan. Terus kemudian juga rajin untuk terjun dalam kerelawanan kebencanaan, ya kan. Nah, kira-kira nih proyek sosial apa lagi yang mau dilakuin lah, bukan bisa ya. Yang mau dilakuin komunitas Jihad Kecil ini selain yang kemarin itu mencabut paku pohon, atau apa lagi yang mau dilakuin? Terus terang dalam waktu dekat ini ada beberapa daerah yang minta untuk dibukakan taman baca. Iya. Jadi target kita tuh 2020 itu ada 3 taman baca yang kita buka. Tapi qadarullah hanya 2 yang bisa kita buka. Terus selanjutnya mungkin saat liburan ini ada aja tuh yang masuk tuh minta untuk dibantu. Pertama sunat ya, hitan. Iya. Jadi program terdekat itu adalah hitanan massal. Hitanan massal itu alhamdulillah kita sudah agendakan, insya Allah akhir tahun ini kita akan laksanakan di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Terus kalau yang pemeriksaan mata itu rutin ya? Oh ya, target kita tuh ada 1.000 kacamata yatim gratis dari kita. Setangsel itu untuk Tangsel itu terutama untuk wilayah Tangsel. Itu 1.000 kacamata yatim itu gratis. Karena terus terang saat ini PJJ itu teman-teman tuh intens sekali memakai gadget ya. Terus sebagai laptop atau mungkin yang nggak biasa untuk berinteraksi dengan gadget itu mengalami gangguan penglihatan. Nah dari situ ya kita berangkat dari situ, ternyata benar teman-teman itu ada gangguan penglihatan, misalnya jadi minus, jadi berbayang gitu. Nah target kita anak-anak yatim dulu nih, anak-anak yatim bagaimana dia bisa mengakses kacamata tuh dengan mudah, karena terus terang optik itu dilihatnya terlalu mahal untuk mereka gitu. Belum lagi enggan untuk ke optik, belum pernah ke optik. Nah kayak gitu. Ada juga yang bilang optik itu, kacamata itu barang mewah gitu. Nah seperti itu. Lanjut. Berarti ini proyek sosial yang cukup besar ya kalau menurut saya. Cukup besar. Nah, rencana untuk kegiatan proyek sosial ini apakah akan mencoba bergandengan dengan pemerintah? Apa memang sebenarnya sudah bergandengan dengan pemerintah? Iya, terus terang kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Iya. Jadi dalam hal ini terus terang taman baca ini alhamdulillah kita membantu, kita minta bantuan kepada dinas perpustakaan daerah untuk membantu kita dalam hal pengadaan buku misalnya. Juga mungkin lemari buku. Alhamdulillah sudah terlaksana dan pemerintah daerah itu menyambut baik ya
niatan kita untuk gerakan literasi di Tangsel ini. Keren, keren, keren. Hmm. Baik, mungkin ini sebagai penutup ya. Baik. Apa sih pesan untuk para milenial nih mengenai kerelawanan ini? Kan sejauh ini kalau kita ketahui ya, mungkin salah satu permasalahan milenial yang mendasar itu adalah kurang pekanya terhadap sosial. Kira-kira apa yang menjadi pesan dari Bang Heri ini untuk para milenial di luar sana? Jadi gini ya, mungkin banyak yang tidak mengetahui dunia kerelawanan. Banyak milenial yang masih enggan turun ke dalam dunia kerelawan. Nah, di sini terus terang kita coba untuk terus bersinergi dengan siapapun ya, masuk dalam ke dunia kerelawanan. Terus juga mungkin sebagai motivasi buat mereka di sini dunia yang sebenarnya gitu, yang bisa teman-teman masuk ke dalamnya, karena terus terang kan katanya mencari jati diri ya. Yeah. Nah, di sini sebenarnya jati diri pemuda bisa didapatkan gitu ya. Tidak usah dicari-cari lagi, toh terus terang kita sebagai seorang muslim, jati diri kita adalah muslim. Ada lagi juga banyak ayat, hadis yang menjelaskan bagaimana seorang muslim itu bertindak, berlaku sebagai seorang manusia di dalam dunia kerelawanan ini. Baik, luar biasa sekali apa yang kita dapat dari komunitas Jihad Kecil ini melalui Bang Heri. Ya. Mungkin untuk sekarang kita sudahi dulu. Ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti bisa dikontak di IG-nya. IG-nya Jihad Kecil ya? Jihad Kecil. Jihad Kecil ya. Ya. Dan mungkin ada Facebooknya juga. Facebooknya ada. Ada Jihad Kecil juga. Nah, nanti silakan teman-teman yang ingin berkontribusi, terutama di wilayah Tangsel dan umumnya di Indonesia ya. Mungkin nanti bisa Bang Heri ini, komunitas Jihad Kecil ini bisa merambah ke wilayah-wilayah lain. Nanti silakan dihubungi di IG dan di Facebooknya Jihad Kecil. Baik, terima kasih Bang Heri. Sama-sama. Sekian dari saya, Hamzah Abdurrahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa di konten selanjutnya di Komite Kemanusiaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.